Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suboh, yang kami hormati rekan-rekan guru PJK SMP Wilayah Barat Kabupaten Situbondo. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Heri Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 10. Salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam dunia. Bapak Ibu, kami akan bacakan susunan acara diseminasi budaya positif pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga sesi tanya jawab, dan ditutup dengan acara terakhir yaitu penutupan. Baiklah, untuk kelancaran acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara diseminasi positif ini dengan membaca umur kitab. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara berikutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Kurniawan SPD, guru PJOK di SMP Negeri 1 Suboh, yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10. Kepada Bapak Heri kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan sekaligus Kepala SMP Negeri 1 Suboh, Bapak Suparman, SPD MPD, yang mana beliau berhalangan hadir untuk memberikan sambutan. Yang kami hormati pula rekan-rekan dari guru PJOK Kabupaten Situbondo Wilayah Barat. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengadakan acara diseminasi budaya positif. Untuk tugas saya untuk di modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti mendapatkan syaratnya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Yang kedua, ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu guru semua yang telah sudi meluangkan waktunya. Mungkin capek ya, ada yang dari perguruan tinggi, ada yang dari gunung, kemudian ada dari wilayah timur, tengah, barat. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan celoteh orang yang lagi belajar. Jadi untuk diseminasi ini, izinkan saya Bapak Ibu bukan bermaksud untuk menggurui, hanya saya akan membagi materi yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak, khususnya di modul 1.4 diseminasi positif. Nah, pertama-tama perkenalkan fasilitator saya Bapak Taufik Samad. Beliau adalah kepala sekolah di Bojonegoro, sekaligus sebagai ketua Korwil untuk yang SD. Kemudian PP saya Bu Intania Loren. Beliau bertugas di SD 3 Melawet Maninggoletan, asalnya dari Anas Malang. Kemudian materi pada siang hari ini Bapak Ibu, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Berikutnya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi. Yang berikutnya keyakinan kelas, terakhir adalah segitiga restitusinya.
yang mana materi ini Bapak Ibu sangat berhubungan dengan tugas kita sebagai pendidik. Jadi karena waktunya semakin terbatas, kita akan segera memulai untuk materi berikutnya. Nah, yang pertama sebelum kita mulai, kita seperti dulu teman-teman. Kita ada penyegaran dulu karena situasinya sudah siang ya. Kita diam terlebih dahulu, boleh? Ya silakan, kepada semuanya silakan berdiri. Silakan berdiri. Sokot ya tangan ya. Berdiri ya. Gimana? Silakan kursinya dipinggirkan. Kursinya. Ya silakan berdekatan Bapak Ibu. Ya. Coba dulu. Sebentar, saya ambil gambarnya. Ya. Bismillah. Ya, ya. Permainannya, nah ini untuk melatih kecepatan. Ya. Saya tidak tahu nama permainannya, tapi yang jelas untuk kecepatan reaksi. Nah, jika saya menyebutkan salah satu nama dari keluarga ini, berarti tugas Bapak Ibu adalah menangkap tangan temannya. Posisinya bagaimana? Posisinya ada, mohon maaf, yang kiri begini, yang kiri, ketemannya, berarti tidak ada. Kemudian yang kanan posisi seperti orang mau menangkap tangannya. Nah, tidak apa-apa, darurat ya. Anggap tunggu, ya. Gitu ya. Yang kiri begini tunjuk. Ya. Yang kanan posisinya seperti mau menangkap. Nah, agak rendah lagi. Tangkap ya, tangkap. Tapi depan dulu ya. Ditangkap jarinya. Nah, jarinya. Jadi kecepatan reaksinya diperlukan. Nah, permainannya jumpa begini. Ya, permainannya Bapak Ibu, jika saya menyebutkan nama Rio, itu ditangkap. Rio. Ya, jika saya menyebutkan kata Rio, nah tugasnya langsung tangkap. Ya. Ya. Paham Bapak Ibu? Nanti saya berdiri tangan, ketika ada kata-kata Rio, silakan tangkap. Tugas yang lain adalah menghindari ya. Siap? Hah? Ya, sudah siap ya? Sedikit. Sudah siap sedikit? Baik Bapak Ibu, tadi itu adalah breaking yang bisa kita gunakan ketika kita berada di kelas. Nah, di guru penggerak sesuai dengan filosofi diajar Dewantara bahwa anak harus disesuaikan dengan kodratnya. Kodratnya apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak bermain. Jadi kita banyak bermain. Ya, apa caranya kita menyenangkan anak-anak ketika belajar? Contoh menggunakan permainan. Ya, permainan tradisional boleh, yang ada hubungannya dengan sultur tradisional boleh. Kemudian kodrat zaman kita menggunakan teknologi pembelajaran. Ada ya? Nah, silakan Pak Ibu, ada video. Nanti saya minta untuk komentarnya. Apa isi videonya? Kita. Oh. Wow. Silakan disimak. Nanti setelah ini saya minta tanggapannya. Silakan disimak. Kasih ini ada ya.
tidak bisa mengerti kita di dalam. Yang bahasa lebih asik. Bukan saja. Tidak bisa betul saja. Baik Bapak Ibu, saya minta tanggapannya. Tadi ada video yang lipat. Monggo siapa yang mau memberikan tanggapan? Siapa? Amon. Ya, saya harapkan nanti semuanya berpartisipasi ya. Biar kita sama-sama berbagi ilmu. Sebentar Amon. Ini tanggapan atau pertanyaan? Hah? Tanggapan video. Iya, tanggapan videonya yang tadi juga apa? Tentang video bebas. Silakan Amon. Tentang video yang tadi, monggo. Terima kasih Pak. Untuk video yang tadi itu menggambarkan bahwa untuk menjadi orang yang berpengaruh atau yang bisa mempengaruhi atau memotivasi orang lain tidak harus orang dewasa, tapi anak kecil juga bisa memberikan contoh untuk orang dewasa. Begitu ya. Terima kasih luar biasa Amon. Ya, jadi menurut Pak Amon adalah bukan dulu. Luar biasa jawaban. Jadi menurut beliau adalah inspirasi bukan hanya datang dari orang dewasa. Malah tadi ada video anak kecil yang menginspirasi kita semua dengan cara apa? Membantu atau mengangkat halangan kayu yang ada di jalan sehingga hati orang sekitarnya menjadi tergerak. Jadi itu filosofi atau makna yang bisa kita ambil. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Pak Sigit, mau Pak Sigit. Tolong duduk. Nah. Ya Pak Sigit, silakan tanggapan dari video tadi Pak Sigit. Untuk video yang baru saja Bapak ini tayangkan itu pesan yang saya angkat itu apa Pak? Perubahan itu akan terjadi jika ada seseorang yang mau bergerak, mau memulai sesuatu, dan hal tersebut tentu otomatis akan diikuti oleh yang lain. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya, berarti jawabannya berarti ada orang yang menggerakkan gitu pasti. Nah, baik, terima kasih. Ya benar teman-teman. Jadi video tadi sama halnya nanti yang akan kita bahas nanti, yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, jadi ketika kita mengajar atau menjadi pendidik di suatu sekolah, kita harus bisa menjadi istilahnya motivator, penggerak untuk komunitas yang lain. Bagaimana kita menjadi inspirasi baik itu bagi rekan sejawat, murid dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, materi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan. Berarti kalau perubahan ini berubah dari yang lama ke yang baru. Dan mudah-mudahan menjadi lebih baik. Ya. Apa itu paradigma belajar? Nah, ini Bapak Ibu paradigma belajar. Kita berulang lagi Bapak Ibu. Ya. Yang saya sebutkan satu, nanti tugasnya tangannya menggenggam. Kemudian untuk yang nomor 2, silakan menjadi pemain yang B atau merayu orang yang menggenggam tadi. Bagaimana caranya supaya genggamannya bisa lepas. Dan yang menggenggam juga punya pilihan, bisa membuka atau bisa menutup. Bisa? 30 detik ya. Ya, silakan dari Bapak Restu. Apa? Nanti saya bilang 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, nomor 1 tugasnya menggenggam, yang kedua tugasnya menjadi perayu nanti. Boleh perayu, yang apa caranya genggaman tangannya bisa terlepas. Oke, ya Bapak Restu. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Karena masih tidak ada. Baik, yuk, yang 1 silakan menggenggam tangannya. Anggap tangannya mempunyai sesuatu yang berharga. Maksudnya 30 detik ya, bayangkan
Nah, tugasnya pemain nomor 2, angka 2, bagaimana caranya membujuk. Masing-masing pemain bisa membuka, bisa menutup bebas. Nanti setelah 30 detik saya tanyakan kembali. Saya? Ya, silakan yang paling menggenggam. Ini membayangkan apa ya? Ada barang berharga di sini, ya. Nah, temannya berusaha untuk membuka, dirayu, boleh, dihargai. Ya, tidak apa-apa saja disuap. Dia tidak apa-apa biar dibuka. Jangan dibuka, ya. Baik, sudah ya. Yuk, 30 detik dimulai dari sekarang. Woi, sampai ini gua tahu sih. Enggak usah naik kan. Ini sih harus dirayu ya begini. Apa sesuatu lebih menarik? Tuh, yang mau ya, yang mau. Baik. Wah, dirayu pakai kata-kata. Ini pakai kata-kata. Kamu yang sensitif kalau saya kasih kangen. Yang menggenggam boleh tidak membuka atau boleh menutup, boleh pilihan. Nanti saya tanyakan alasannya. Kenapa tetap menutup genggaman? Kenapa tetap membuka? Silakan gunakan triknya, boleh. Saya tidak ada temennya ya. Berarti saya tidak membuka, tidak menutup. Ini apa? 30 detik ya. Baik. Setelah ini saya tanyakan. Ya. Tetap sesuai posisi yang sudah disiapkan. Pak Sigit 2 boxing itu Pak, boxing Pak. Sudah? Baik, cukup ya. Ya, dari Pak Restu dan Pak Umaydi dulu. Baik, cukup. Pak Restu. Siapa? Mek Pak. Oh, pakai ini ya. Saya waktunya molor. Ya, tadi genggam apa dibuka? Saya tadi juga tangan saya. Alasannya kenapa Pak Restu? Alasan saya memegang tangan saya dengan erat-erat itu seakan-akan saya menjaga sesuatu yang buat itu Berharga. adalah barang berharga sehingga tidak dapat diambil oleh orang lain karena barang itu menurut saya sangat berharga. Mungkin itu dari saya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Restu. Yang dulu ya, Pak Mun. Posisinya menggenggam apa dibuka Pak Mun? Saya lepas. Saya buka. Pak Mun lepas. Iya. Ya, alasannya Pak Mun. Karena di tangan saya tidak ada yang berharga juga. Kemudian yang meminta adalah senior saya. Baik. Saya menghormati beliau. Saya anggap sebagai orang tua sendiri. Jadi buahnya saya kabulkan. Meski tanpa rayuan, dirayu, tempat ada rayuan, ada usaha. Tidak perlu rayu karena figur beliau Sangat berharga. saya hormati. Siap, tepuk tangan dulu untuk Bapak Mun. Makanya Apa lagi yang memegang? Asik. saya tidak ada temennya. Jadi saya tidak satu, tidak dua. Ya. Saya di tengah-tengah. Ya. Nanti yang ya. Enggak, lanjutkan. Di sini. Ya, Pak Sigit, silakan Pak Sigit. Ya, terima kasih banyak. Awalnya tangan saya juga merata-ratai. Gimana Pak Sigit? Karena saya lepas sekat selama nyawa masih melekat pada. Waduh, berarti teguh berdirian Tapi karena rayuan Bapak bilang begitu menggoda, begitu ya. Dulu hatinya. tidak sampai hati saya. Padahal barang berharga di tangan. Apapun akan saya serahkan kepada. Begitu pasar dari sana. Jangankan barang berharga nyawaku. Berarti. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Sigit. Baik, luar biasa teman-teman. Jadi tadi itu merupakan alasan untuk yang menggenggam. Nah, sekarang saya ingin tahu alasan yang merayu. Dari Pak Umaydi dulu, yang merayu tadi Pak Umaydi. Kenapa kok tidak bisa meluluhkan tangannya Pak? Ya karena bisa. Tidak bisa dibalikan. Ya karena barusan sudah mengenggam, pastu saya bukannya tidak bisa. Ya karena bilangan pastu itu ada sesuatu mungkin yang tidak bisa diambil dari saya. Oh, sudah dirayu dicoba Ya usaha. ayo tapi sama pastu tidak dibuka. Tidak dibuka. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Umaydi dulu. Siapa lagi tadi? Budi, Moga Budi. Budi tadi yang sama Pak Mol. Enggak. Tidak usah dimatikan. Tadi Bapak berikan alasan usaha samanya
yang dilakukan Pak Mulyadi untuk membuka atau menutup anehnya? Bagaimana Bu? Sama-sama. Pada saat saya Meminta dibuka. Kepalanya? sebelum saya merayu, Sudah langsung dibuka. Baik. Nah, berarti tanpa ada usaha atau dorongan Bu? minta saja langsung dibuka. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Oh, Mas Gilang. Ya, terakhir Mas Gilang. Oke, tadi saya berpasangan dengan Bapak Sigit. Ya, awalnya itu memang genggamannya sangat keras sekali, bahkan tidak mau dilepaskan. Nah, usaha yang dilakukan. Usaha saya tidak mau menyerah, karena di dalam dirinya Bapak Sigit ini ada sesuatu, makanya saya harus milih. Bagaimana caranya saya harus bisa mendapatkan yang ada di dalam. Akhirnya dengan perjuangan saya dengan penuh gigi, akhirnya luluh. Akhirnya terbuka juga. Akhirnya terbuka. Baik, terima kasih luar biasa teman-teman. Baik, ya. Itu tadi merupakan ilustrasi teman-teman. Ilustrasi dari perubahan paradigma belajar kita. Jadi, ketika kita belajar atau kita mengajar, ketika kita berhadapan dengan murid, kemudian ketika murid istilahnya mengikuti apa yang kita ucapkan, pada hakikatnya adalah bukan kontrol dari kita, tapi pada hakikatnya adalah kemauan dari murid itu sendiri. Jadi bagaimana caranya kita ya istilah bisa berbagi kepada murid, menjadi inspirasi supaya apa? Perilaku yang ditampilkan murid bukan karena kita, tapi karena dalam diri mereka sendiri atau motivasi diri sendiri. Bisa dipahami ya? Baik, lanjut. Nah, ini sudah pertanyaannya tadi sudah. Nah, ini teman-teman, seorang Stephen R. Covey, ya, beliau adalah filosof dari Kanada, membedakan. Selama ini kita mengenal adanya istilah stimulus respon, ya. Nah, ternyata stimulus respon ini berbeda dengan ilmu teori kontrol yang kita pelajari barusan. Di dalam stimulus respon, realitasnya ya, yang pertama adalah kebutuhan kita sama. Ya. Ternyata di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Jadi sudah satu hal yang sangat berbeda sudah. Jadi untuk stimulus respon menganggap semuanya sama. Sedangkan di teori kontrol kita berbeda. Kemudian lanjut, semua orang melihat hal yang sama. Dan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini kita lihat ketika kalian atau tadi Bapak Ibu berbuat atau melakukan permainan. Ada yang merayu, ada yang sampai ya mati-mati yang merayu. Kemudian ada yang tidak usah merayu, ya karena melihat sosok yang dilihat mungkin sesuatu itu akan lebih berharga ketika kita bagi. Atau melihat sosok sudah sangat kita hormati, sudah kita langsung percaya saja. Kemudian lanjut. Kita berpandangan bahwa orang sama dengan kita, padahal kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Nah ini hubungannya dengan restitusi. Kemudian semua perilaku murid itu tujuan. Jadi ketika ada anak yang nakal, ketika ada anak yang berperilaku menyimpang, nah kita harus tahu dulu Bapak Ibu. Nanti akan dipaparkan untuk set tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kita lebih bijak dalam menangani siswa, ya. Orang mengontrol saya itu di stimulus respon. Tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara betul Bapak Ibu, kita pendidik ini diibaratkan sebagai seorang petani. Kita tidak bisa gampang menanam padi, misalnya pasien yang sudah cabai misalnya. Kita tidak bisa mengubah tanaman, kemudian menginginkan pohonnya begini, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Kita hanya satu, mengairi, membaca, kemudian ketika ada mungkin rumput kita bersihkan. Hubungannya dengan guru apa? Kita tidak bisa mendidik anak siswa kita harus jadi begini, tidak bisa. Kita hanya menyiapkan lingkungan yang baik, kemudian menjadi teladan yang baik, supaya apa? Anak bisa berproses dengan baik. Lanjut ya.
bisa dibaca sendiri. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi ada pertanyaan tentang stimulus respon. Sudah mulai ada gambaran ya. Mohon izin Bapak Ibu, bukan maksud menggurui, hanya saya mau bagi share atau berbagi informasi saja. Lanjut Pak Erik Ya. Tepuran. Jadi ini jangan terlalu serius Bapak Ibu. Ya, berarti senior guru saya juga. Jadi mohon maaf Ibu, bukan mungkin tidak. Ini hanya membagikan pembelajaran saya ketika di guru penggerak. Senyum dulu. Ya. Pencet Kenapa, Pak? Ya sudah ya. Pencet ya. Ya, ya. Baik, terima kasih teman-teman. Kendala teknis. Ya. Lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah disiplin. Nah, ketika kita bicara disiplin, nah saya tanya dulu. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama adalah ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada atau terbayang di benak Bapak Ibu? Silakan bisa dijawab. Tunggu sedikit. Disiplin. Disiplin kalau menurut saya itu mengikuti segala aturan yang berlaku. Sudah itu, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan dulu. Mengikuti semua aturan yang ada lagi. Satu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Erik. Disiplin itu menurut saya adalah menghargai waktu. Berarti disiplin waktu. Itu menurut saya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, tepuk tangan dulu untuk partisipasi. Ada lagi teman-teman? Disiplin? Ada? Betul. Ya, semuanya berpartisipasi aktif. Ya berarti makna disiplin. Nah, yang tadi kita sebutin apa sih disiplin itu? Disiplin di sekolah adalah kunci kesuksesan, kunci dari kesuksesan. Luar biasa. Disiplin adalah kunci dari kesuksesan. Baik, macam-macam ya. Jadi benar Bapak Ibu, disiplin adalah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai kepatuhan, bisa dikatakan sebagai aturan. Nah, tapi seperti apa disiplin sebenarnya? Nah, di sini saya sudah menuliskan bahwa disiplin ya dari bahasa Latin artinya berada. Kemudian disiplin adalah membuat orang menghargai potensi untuk mencapai tujuan dan apa yang dia hargai. Nah, sedangkan untuk masyarakat kita terjadi perubahan makna kata disiplin. Artinya apa? Sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kata-kata kepatuhan ini berarti kita hubungkan dengan paradigma tadi, itu intrinsik apa ekstrinsik untuk mendapatkan kepatuhan. Prinsip. Apa Ekstrinsik. berarti dari luar? Ya, berarti anak itu patuh bukan dari dalam dirinya. Berarti karena peraturan. Padahal nanti disiplin adalah ya patuh atau mengikuti aturan dari dirinya sendiri. Nah, di masyarakat kita disiplin cenderung tidak nyaman, ya. Kemudian memaksa sesuatu harus mengikuti apa kemauan kita. Itu disiplin. Nah, ini menurut dia Gosen, ya. Benar tadi yang disampaikan Pak Restu bahwa motivasi adalah yang nanti terjadi ekstrinsik, padahal yang kita harapkan adalah intrinsiknya. Baik. Nah, teori kontrol, kita sampai teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, beliau adalah psikiater dari Amerika Serikat yang mengarang lebih banyak buku menjadi referensi dunia. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sebelum saya mempelajari modul ini, mungkin saya banyak menggunakan atau terjebak dalam ilusi ini, teman-teman. Atau yang lebih gampang ketika ini ya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita menganggap bahwa murid kita sebagai anak kecil, ya, misalnya, wah, kamu misalnya, ya, karena kita sudah menganggap dewasa, kemudian kita dapat mengontrol
anak-anak didik kita. Padahal itu adalah ilusi. Kemudian mengontrol murid tadi. Padahal yang bergerak adalah jiwanya sendiri dari dalam sendiri. Ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat, kita lihat dulu dari mana. Kita lebih pertimbangkan lagi. Kadang kita memberikan ya penguatan positif, tapi nanti takutnya kita terjebak oleh motivasi yang esensi tadi, bukan intrisi tadi. Jadi anak terpengaruh atau termotivasi karena diri kita, bukan karena dirinya sendiri. Nah ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan, ya, bahwa kebajikan adalah perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Apa itu kebajikan universal? Kebajikan yang sudah diakui oleh umat manusia, tidak membedakan itu agama, ras, atau dari mana dia berasal. Kemudian untuk yang kita, nah kita dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Di mana isinya beriman, bertakwa, mulia, mandiri, kritis, berpikir global, terutama yang kreatif. Itu tujuan kebajikan yang ada di program P5 atau di kurikulum mereka. Nah ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Setelah kita membahas tentang disiplin, kemudian pertanyaan satu, strategi apa yang selama ini Bapak terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Kemudian bagaimana hasilnya? Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting untuk diterapkan pada murid kita? Terutama di sekolah. Mohon silakan di pada setelah ini. Tidak apa-apa. Baik. Oh, benar. Baik, lanjut. Untuk pertanyaan nomor 1, strategi yang sudah diterapkan di sekolah staff, ya. Ya Bapak pertanyaannya itu yang saya lihat, saya baca, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Nah, begini, pengalaman yang sudah saya laksanakan di sekolah saya itu tidak berkaitan dengan disiplin, saya itu tidak memberikan secara langsung. Tapi setiap kelas saya beri catatan. Catatan itu adalah catatan berkaitan dengan apa yang perlu dilaksanakan siswa selama di dalam lingkungan sekolah. Kesepakatan maksudnya? Ya, bukan catatan, misalkan seperti ini Bapak. Saya buat catatan. Catatan itu contoh 1, menggunakan dasi. Di catatan itu menggunakan dasi. Di bawahnya lagi menggunakan seragam hitam. Di bawahnya lagi menggunakan kaos kaki putih, misalkan di hari Senin sampai Kamis. Nah, ketika anak tersebut di hari Senin tidak menggunakan dasi, nanti diberi tanda checklist atau silang, karena anak itu tidak menggunakan dasi di hari Senin. Begitupun di hari-hari berikutnya sama. Nah, sehingga setiap minggunya itu saya evaluasi terhadap anak-anak berkaitan dengan catatan yang sudah dicentang atau checklist yang ditempel di dalam kelas itu, sehingga anak-anak itu lama-lama karena catatannya mungkin misalkan tidak menggunakan dasi pada saat hari Senin, karena punya catatan seperti itu, karena sudah dievaluasi, anak-anak itu merasa dirinya itu, saya lupa, besok saya harus menggunakan dasi. Jadi di hari berikutnya anak tersebut sudah menggunakan dasi. Begitupun pakai sepatu hitam ataupun kaos kaki ataupun atribut dan lain-lain. Nah, itu dilengkapi oleh anak-anak. Menurut saya seperti itu strategi, bagian dari salah satu strategi supaya kita bisa mengajak anak untuk mengikuti disiplin atau ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan di sekolah saya. Mungkin seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Bapak sudah
berikan kepada teman-teman. Jadi menurut beliau adalah dibuat semacam catatan atau mungkin semacam kesepakatan kelas ya. Jadi beliau menuliskan catatan-catatan yang mana catatan itu harus diikuti oleh semua siswa. Ya, ada lagi yang memberikan jawaban? Kamu. Yang kedua kamu. Di semua aja. Ya. Untuk nanya yang kedua kamu. Nilai kebaikan apa yang dirasa penting saat ini untuk anak didik kita kamu? Disiplin apa kamu? Kamu. Ya. Terima kasih. Nilai yang paling penting, yang perlu dan sangat vital untuk saat ini bagi pelajar yaitu akhlak. Nah, akhlak ini tentang bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, menghargai teman dan orang yang lebih muda. Itu yang masih belum tercapai oleh siswa. Jadi sekarang kita menyadari bahwa anak-anak sekarang itu sudah mengalami degradasi moral, degradasi akhlak. Setuju. Nah, itu tugas kita, bagaimana kita mengupgrade lagi strategi dan motivasi untuk siswa, bagaimana mereka bisa menjadi siswa yang berakhlak. Begitu. Terima kasih luar biasa Bapakmu. Baik, yang beliau terangkan adalah keyakinan tentang akhlak. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa akhlak ini Bapak Ibu menjadi istilahnya apa kita bersama. Karena kita melihat bahwa banyak pergaulan yang kurang positif ya di luar. Bagaimana sekarang ada geng motor, kemudian merokok, dan itu merupakan ya tugas kita bersama bagaimana menyadarkan atau menjadikan anak didik kita menjadi generasi yang lebih baik dan tentunya mempunyai anak yang luhur. Terima kasih untuk responnya teman-teman. Nah, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ini sudah hampir setengah jalan. Apa itu motivasi? Nah, menurut kamus adalah motivasi dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar ataupun tidak sadar. Nah, menurut dia dosen, motivasi ini terbagi menjadi 3 beban. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 beban. Nah, seperti apa penjelasannya? Nah, saya tanyakan lagi. Dari ketiga motivasi tadi, manakah kira-kira yang mendasari atau dominan? Pak Eri, mohon maaf, diulang lagi Pak Eri. Yang mana? Ya, mohon penjelasannya diulang lagi berkaitan. Ya, motivasi ini. Baik, terima kasih banyak. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu tertib atau disiplin karena ini motivasinya. Takut dihukum. Misalkan ketika terlambat takut disuruh lari atau takut disuruh masuk ke ruang DP atau sesuatu. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi mereka patutnya untuk tadi menggunakan unsur ekstinsif. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya ketika kita datang rajin misalnya, dapat penghargaan untuk ujian misalnya. Kalau datang telat, ya. Kalau datang telat, Kenapa? kalau datang telat, Datang terlambat. Apa yang ini? Motivasinya? Ya, dilihat dulu motivasinya. Mungkin dilihat dulu. Terlambatnya karena apa? Ya, mungkin terlambatnya karena kendaraannya mogok atau apa. Nanti sedang bahas ini. Yang ketiga adalah untuk menjadikan apa mereka inginkan, ya. Nah, ini yang disampaikan. Kira-kira yang paling mendasari perilaku kita yang mana? Di antara 3 ini, Bapak Ibu. satu Pak. Satu. Ya, 2 juga Pak. 1 dan 2. Ya.
Nah, yang ketiga, Jarang. yang ketiga ini adalah yang ideal Bapak Ibu. Jadi mereka disiplin itu karena percaya dengan nilai-nilai yang sudah ada. Jadi dari dalam diri. Benar. Untuk murid kita ini terbanyak ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi mereka tertib itu gara-gara ada guru contoh bajunya dikeluarkan, ada gurunya langsung dimasukkan. Bukan hanya murid, Pak Guru. Oh gitu ya. Berarti motivasinya begitu. Jadi kita sepakati bahwa yang paling banyak untuk di siswa kita adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti motivasinya ekstensi dari luar. Ya. Baik Bapak Ibu, ini ada satu kasus. Nanti saya tanyakan dulu. Ya. Silakan dibaca Mas ya. Bacakan dulu Pak. Saya baca dari atas. Intinya di sini, ya. Bu Anas itu mengajar di SD. Nah, kelas 2 SD. Terus. Kemudian ketika setiap kali mau masuk, muridnya itu berebut masuk, teman-teman. Nah, akhirnya Bu Anas ini berpikir bagaimana caranya untuk menertibkan siswa yang berebut masuk. Akhirnya apa? Bu Anas memberikan stiker bintang. Nah, ini. Ya. Untuk mendapatkan stiker bintang yang baris rapi dan nanti di depan itu dapat bintang dari Bu Anas. Akhirnya apa? Mereka berbaris dengan rapi dan tertib. Ya. Pada suatu ketika Bu Anas sakit digantikan oleh Pak Mul misalnya. Nah, digantikan oleh siapa sih? Ya, Pak Heru. Nah, Pak Heri. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena Pak Heru ini tidak mengetahui adanya penghargaan stiker. Ya, ada masalah. Nah, kemudian siswanya masuk, ya, kocar-kacir lagi, tidak anti, tidak berbaris. Kira-kira dari ilustrasi ini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu sampaikan dengan disiplinnya kira-kira karena apa? Terkait dengan tiga ini. Karena nomor 2. Benar sekali ya. Itu Pak. Jadi untuk kasus yang Bu Anas, nah ternyata anak itu disiplin untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ketika tidak ada orangnya berarti mereka tidak disiplin. Pak Erik, ada pertanyaan boleh saya nggak? Kenapa? Saya boleh tahu. Ya silakan aja. Itu mic-nya Pak ya? Pegang mic-nya. Mic-nya bapak saya pakai. Kita silakan dulu. Enggak bawa dalam pikiran. Ya silakan. Mau tanya apa saya? Nah, ini baik. Kan anak-anak itu kalau misalkan anak-anak sudah opsi pertama dan opsi kedua itu tidak mempan, apa opsi lain Bapak? Karena berarti opsi 1 dan opsi 2 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Opsi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Kalau dua-duanya itu tidak mempan, tiga-tiganya itu tidak mempan, solusinya itu apa Pak? Tidak mempan. Iya Pak. Nah ini teori Pak Zen. Jadi motivasi itu ya. Diagnosis itu sudah melakukan eksperimen. Jadi bukunya sudah diadopsi oleh seluruh dunia. Ini Pak, ada Gimana? tiga-tiganya itu di sekolah saya Pak. Ada. Ada, anak guru Pak. Di Pasir kita ada kan? Ada. Tiga-tiganya itu sudah mempan. Saya tidak ada di saya. Wah, iya ada. Iya. Coba tanya dong. Apa solusinya Pak Eri? Ya, ada yang mau bantu teman? Ada, ya baik. Ya. Dari teori ini, baik, apa yang dia katakan Mas Eri ya? Idealnya Mas ya, idealnya adalah kita harapkan murid ini menjadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai yang mereka percaya. Ini motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi kita sebagai pendidik ya berupaya semaksimal mungkin supaya apa? Anak-anak di sini itu dari dalam dirinya sendiri. Supaya mereka sadar bahwa ketika mereka di sini bukan karena gurunya, tapi karena nilai-nilai yang mereka percaya. Nilainya apa? Ya seperti tadi di profil pelajar Pancasila. Itu ya Mas ya? Itu yang berat. Yang berat itu Pak. Nah, ini untuk kita sendiri teman-teman.
bila sekarang tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada teguran. Bagaimana tanggapannya? Berapa ini? Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, kemudian tidak ada surat teguran bagi guru yang terlambat, kira-kira motivasinya bagaimana? Coba Pak Restu lagi. Ini PT kemana? Pengalaman DKI Selatan. Baik, Bapak Eri, saya baca dulu ya. Boleh saya baca dulu, Pak Eri? Setengah 2. Boleh saya baca dulu? Ya silakan. Bila di sekolah ini ya baik. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Begini Bapak Ibu. Saya pribadi ya, saya itu bekerja bukan karena atasan. Tepuk tangan dulu. Saya bekerja itu bukan karena ingin dipuji-puji oleh atasan di sekolah saya. Saya itu bekerja, saya mengajar itu. Ini yang mengajarkan motivasi dari uang ini. nasi pecel. Ini mengajarkan motivasi tidak baik. Terima kasih Mas. Sudah ambil Mas? Saya sebetulnya ikhlas bantu Pak Edi, tapi kok dikriminasi? Saya ulangi lagi ya. Saya pribadi mengajar itu bukan mengajar atas dasar tunduk kepada atasan. Jadi memang dasar dari hati nurani saya mengajar untuk mencerdaskan murid-murid di sekolah saya. Sehingga baik itu mau dipuji atau tidak dipuji itu tidak ada masalah, tidak ada urusan bagi saya. Karena saya memang niat dari hati nurani saya untuk mengajar di sekolah atas dasar hati nurani, bukan atas dasar ini. Baik, luar biasa. Berarti tepuk tangan dulu untuk luar biasa jawabannya. Jadi beliau ini ketika misalkan tidak ada peraturan dari sekolah, ya, maka beliau akan tetap masuk sesuai dengan aturan. Kemudian karena motivasi yang beliau ya munculkan adalah motivasi dari dalam diri. Terima kasih Pak Restu, luar biasa jawabannya. Ya, lanjut ya. Tadi ada molor, ya. Nah, kita sampai di materi restitusi, Pak Ibu. Saya ini semari itu. Apa itu restitusi? Ya, kita lihat di cermin. Kita ambil satu contoh saja. Misalkan yang pertama, dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar gelas yang dipecahkannya? Kita aklamasi saja, Pak Ibu. Bagaimana untuk kasus yang pertama ini? Apakah menyuruh mengganti karena kita yang punya acara? Harus mengganti. Nah, kalau kita memecahkan, misalkan kita mengadakan acara. Iya. Ada acara, ada tahu saya. Misalkan seperti ini acaranya ya. Ya. Saya memecahkan gelas. Ya. Yang harus mengganti, yang mengadakan acara Pak. Oh, yang punya acara. Yang punya acara. Karena Berarti kata yang pertama akan membiarkan dia mengganti berarti? tidak. 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 Baik, terima kasih informasi atas responnya. Baik, ya. Untuk yang pertama, nah, kenapa di situ ada cermin? Nah, berarti itu mencerminkan diri kita sendiri. Ya, ada yang menjawab, yang punya acara yang mengganti. Ya, idenya begitu. Jadi karena kita sudah mengundang atau punya inisiatif mengganti boleh. Jadi itu lebih bagus lagi teman-teman. Jadi yang memecahkan bertanggung jawab, kemudian yang punya acara juga mengapresiasi pertanggungjawaban yang lebih. Jadi ada timbal balik antara dua pihak. Apa itu restitusi? Secara umum, restitusi adalah mengembalikan mereka ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu adalah istilahnya ketika siswa melakukan kesalahan, kita melakukan rehabilitasi. Dalam restitusi tidak ada menang, tidak ada kalah.
Kemudian kolaboratif, kita bisa menanyakan kepada murid dia maunya bagaimana, atau dia berbuat apa ketika dia sudah berbuat kesalahan, mencari solusi bersama atas permasalahan yang sudah ditimbulkan. Ya, prinsip atau pernyataan restitusi membantu murid ya memulihkan dirinya setelah dia berbuat salah. Nanti ini terkait dengan materi selanjutnya Bapak Ibu. Jadi kita dilarang, atau saya sebelumnya ketika sebelum mempelajari modul ini, mungkin saya berposisi sebagai kamu salah, mungkin yang berkelahi mungkin juga salah. Tapi kita tahu terlebih dahulu motivasi atau motif dari orang yang melakukan. Lanjut, evaluasi internal. Kemudian ini Bapak Ibu, poinnya adalah menguntungkan korban dan orang yang berbuat salah. Jadi tidak ada menang, tidak ada salah. Jadi intinya menang-menang. Yang salah yang kita diuntungkan, yang teraniaya juga mendapatkan penghargaan. Terakhir, mengikuti kekuatan untuk mengubah keadaan ini. Ya, restitusi bukan menebus kesalahan Bapak Ibu. Jadi tidak ada seperti tadi, ya. Misalkan ada siswa yang memukul temannya, ya. Kemudian ketika kita panggil, misalkan ke ruang guru atau ke ruang BP atau ke ruang siswa, kemudian si anak bilang ke temannya, silakan pukul saya lagi. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilahnya menebus kesalahan. Mukul juga mukul juga. Jadi bagaimana kita menangani dua belah pihak ini secara adil dan proporsional, baik itu yang salah ataupun yang menjadi korban. Terakhir, membagi hubungan, restitusi tawaran bukan paksaan. Jadi menawarkan. Setelah misalnya dia memecahkan kaca, tanyakan dulu bagaimana, apa maunya. Oh saya mau mengganti Pak, atau apa Pak? Ya, kita tawarkan dengan bukan atau apa harus mengganti. Mencari kebutuhan dasar, menuntut melihat diri ke dalam. Jadi ini untuk aku. Jadi dia refleksi. Setelah dia melakukan tindakan itu, apakah tindakan itu sudah sesuai atau belum? Merefleksi diri. Kemudian restitusi diri, cara yang baik Bapak Ibu. Ketika kita bersentuhan dengan murid, ketika kita menangani murid yang bermasalah, prinsip restitusi sangat penting. Nah ini hukuman. Ya, hukuman ini merupakan pendekatan terakhir yang kalau bisa jangan digunakan Bapak Ibu. Jadi hukuman ini bersifat dan tidak terencana, tiba-tiba, biasanya menyakiti fisik atau psikis. Jadi, kamu, awas kamu, lari. Nah, tanpa mengetahui atau kesepakatan dulu di antara guru dan murid. Satu arah, kemudian fisik tadi. Perbedaan dengan konsekuensi. Nah, harusnya kita mendapatkan konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah terencana dan disepakati Bapak Ibu. Misal kita di olahraga, terlambat, kita silakan lari keliling lapangan 2 kali. Kemudian itu silakan ganti bajunya, atau silakan yang terlambat silakan misalkan dihukum push up, sit up, yang masih berhubungan dengan olahraga. Tapi disepakati dulu Bapak Ibu. Kita di awal pembelajaran sepakati, nanti misalnya terlambat lari. Ya, kemarin terjadi perdebatan karena saya ngajar PJOK, hukuman fisik dianggap negatif Bapak Ibu. Padahal ya di olahraga push up sendiri memang hukuman fisik. Ya, tapi push up itu untuk melatih otot tangan. Jadi dilihat banyak aspek. Kemarin di lokal kemarin sering debat. Siapa sih? Ada. Memang dari berbagai pandangan. Nah, ya ini teman-teman yang apa aja ya? Yang saya kaget sebenarnya. Ternyata penghargaan itu hukuman yang kita tidak sengaja. Contoh, misalkan kamu setelah ini juara O2SN, saya kasihkan uang atau kasih apa? Ternyata penghargaan ini adalah hukuman teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita hindari pemberian penghargaan. Punishment by reward. Tepuk tangan. Ya teman-teman, pengaruhnya bagaimana? Jangka panjang pendek. Jangka pendeknya ya mungkin teman-temannya iri ketika dikasih hadiah. Oh dia kok kasih hadiah. Jangka panjangnya bisa kita tebak motivasinya bukan karena diri sendiri. Ya, tidak efektif teman-teman. Ini dilakukan ketika ada pendidikan di Amerika yang dikasih uang dan yang tidak ternyata
Kalau Maduranya bercoba, ya. Sedangkan yang asli punya bakat, karena dia dari dalam, dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sekali. Kemudian merusak hubungan, berdekat, mengurangi ketepatan ini tadi sudah. Menurunkan kualitas, jadi motivasi anak, ya, yang ditunjukkan, ya semata-mata karena imbalan tadi. Jadi bukan karena diri sendiri. Aktivitasnya dimatikan, menghukum, nah ini motivasinya dari dalam diri. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu. Coba cepat ya. Transport saya ke Ya, baik Bapak Ibu. Setelah tadi penjelasan tentang hukuman dan konsekuensi, coba perhatikan di depan. Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terima lagi. Ini hukuman apa konsekuensi? Apa? Konsekuensi Pak. Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Ya. Apa tadi hukuman? Satu arah, kemudian bersifat dan jadi cenderung ke arah hukuman. Lanjut. Lain lapangan bahasa 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan karetan yang dibuat di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Membersihkan karetan. Diminta push-up 15 kali kalau tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas teman yang incorrect. Konsekuensi. Bertemu di lapangan basket jam 12. Baik, terima kasih. Sebenarnya sudah paham semua ya. Konsekuensi. Terakhir, kemudian separuh keyakinan kelas. Nah ini sudah kita banyak melaksanakan. Apa itu keyakinan? Kebajikan yang universal. Ya. Ini kita terapkan ketika di kelas atau di luar atau di sekolah. Ya. Untuk pertama, mengapa keyakinan bukan peraturan? Karena kalau peraturan, kita sebenarnya taatnya hanya dari esensi saja. Tapi kalau yakin, contoh, ketika mengendarai motor harus menggunakan helm. Keyakinannya apa kira-kira? Keselamatan Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan helm bukan karena ada polisi atau apa, karena kita yakin dengan menggunakan helm kita akan selamat. Ya, lanjut. Menggunakan masker dan mencuci tangan ini tuh apa keyakinannya? Kesehatan. Ya, jadi kita menggunakan masker dan mencuci tangan bukan karena Bu Bidan atau karena dokter, bukan. Karena kita yakin bahwa dengan menggunakan masker dan mencuci tangan kita akan sehat. Ya. Ya, kira-kira sudah prosedurnya. Mungkin nanti bisa saya share contohnya. Siap, bisa aja nanti mari. Ya, bisa untuk diterapkan di sekolah. Di pertemuan berikutnya. Nah, ini ya, karena tidak tampak datang tepat waktu, kemudian tidak tampaknya sering datang terlambat. Ini nanti perbedaannya, Bu. Kemudian menyapa teman dan guru setiap pagi tidak kelihatan ya. Itu nanti tampil. Lanjutnya, sekarang kita nyampe di kebutuhan dasar manusia. Ya, apa itu kebutuhannya? Nah ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kalau kita belajar ini Bapak Ibu, kita akan paham bahwa apa yang kita pengen anak itu ini kebutuhannya. Tujuannya apa? Dunia berkualitas. Ini penjelasannya. Bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah terakhir adalah kebebasan. Nah ini Bapak Ibu, ada contoh kasus, mohon perhatikan. Ibu Ambar, seorang wali kelas 2, bingung menghadapi salah satu muridnya namanya Doni. Jadi punya murid namanya Doni, bukan Sigit. Atau ganti Sigit ada. Ya, Doni sering kali ini kasarnya Bapak Ibu, meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini Bapak, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira berkaitan dengan yang tadi, kebutuhan hidup atau motivasi belajar siswa. Iya. Kira-kira Doni itu tentang apa? Suka mengambil bekal makan. Kami ada yang meneteri budi mana tak kali buat waktu siswa. Dan menurut mereka dengan Sekian aja. Ya. Tadi Doni mengambil bekal temannya. Kira-kira dari kebutuhan dasar ini Bapak Ibu,
kira-kira yang mana? Makan. Sadar makan. Kira-kira kebutuhan apa yang Bertahan hidup. Nah, benar. Bertahan hidup. Teman-teman untuk kepala restu. Jadi motivasi yang dominan ketika si Doni atau Pak Sigit gitu. Nah, untuk bertahan hidup. Nah, kalau kita sebagai pendidik paham tentang ternyata dia untuk bertahan hidup, kita akan melalui perilaku. Jadi prinsip dasarnya adalah bertahan hidup. Ya, jadi dia mengambil bekal temannya mungkin karena lapar. Jadi kita harus bisa mengolah. Kemudian beda halnya ketika dia ya mengambil bekalnya supaya dia mengakui atau diakui sebagai raja atau penguasa. Nah, ini nanti penguasaan. Jadi mengambil bekalnya itu supaya dia diakui sebagai raja atau penguasa dari. Begitu juga dengan kebebasan, kesenangan Bapak Ibu. Kadang ada Doni misalkan mengambil bekal temannya karena apa? Masakan ibunya bosan, bisa jadi. Jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini yang berlatar belakangi mungkin tindakan anak kita isma. Jadi ya, nah ini terakhir. Sudah. Terakhir, posisi kontrol guru ada 5 Bapak Ibu. Sebelum saya mempelajari modul ini, nah, kita sebenarnya sering belajar tentang posisi. Kita kuatkan ini kontrol. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu pembuku. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat mantau. Yang kelima manajer. Manajer yang karet. Ya. Nah, baik. Bagaimana kita atau posisi kita? Ini Bapak Ibu, penghukum. Ya. Ciri-cirinya bagaimana? Biasanya bisik berbuat, kamu awas, kamu lagi, selalu. Kata-katanya selalu tinggi. Biasanya. Ya, itu ciri-ciri untuk menghukum. Kemudian ya, kamu lagi. Patuh aturan atau saya atau awas. Jadi tanggung. Yang berikutnya pembuat rasa bersalah. Biasanya soalnya lembut. Ya. Menggunakan keheningan. Contohnya bagaimana? Kalimatnya Pak Guru nyewa dengan kamu. Coba kalau nanti orang tua tahu, itu untuk membuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita posisi kontrol sebagai teman. Nah ini supaya apa? Kita akrab misalnya. Ciri-cirinya tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Kalimatnya bagaimana? Ayolah nak, bantu Bu Guru. Atau ya sudah nak, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu beres. Ini posisi sebagai teman. Berikutnya pemantau. Nah pemantau ini memantau terus teman. Jadi kalimatnya adalah pemantau. Peraturannya apa? Kamu langgar apa? Nah, dikaitkan dengan peraturan. Kita keyakinannya apa? Kesepakatannya. Nah yang terakhir, ini teman-teman. Posisi ideal ketika kita berposisi kontrol sebagai manajer ini mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan, artinya mengajak, kemudian memotivasi, menemukan solusi permasalahan sendiri. Contoh tadi misalkan kasus yang memecahkan kaca, ya, apa yang kamu bisa lakukan misalnya? Apa yang bisa kita selesaikan? Oh, saya mau tanggung jawab Pak. Nah, itu kita sudah berhasil, teman-teman. Kita sudah berhasil menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi sebelum saya mempelajari modul ini, mungkin kita di posisi sebagai teman, ya, mungkin sebagai memantau juga, atau mungkin sebagai penghukum. Jadi setelah ini kita berposisi sebagai manajer. Terakhir, segitiga restitusi. Ini ada hubungannya dengan yang tadi teman-teman. Nah ini segitiga restitusi. Ada 3 unsur atau aspek. Ini materi contoh terakhir. Ya, setelah ini kita selesai. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Nah, ketika ada siswa yang bermasalah, kita tenangkan terlebih dahulu, baik korban ataupun pelakunya. Dengan cara bagaimana? Selipkan kalimat bagi Bapak. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Pak Guru memaklumi apa yang kamu lakukan. Tenangkan dulu. Nanti dia akan bercerita. Oh iya Pak, tadi dia begini misalnya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
Ini ya kalimat yang diselipkan ketika kita akan menstabilkan identitas dari murid. Yang berikutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita turunkan intensitasnya baik korban dan pelaku. Nah, kita tawarkan lagi Bapak Ibu. Kamu tentu mempunyai alasan. Apa sih alasan? Nanti dia akan bercerita. Bisa gini Pak, gini Pak. Oh, kemudian si korban tanyakan juga. Nah, setelah dari situ kita akan memperoleh gambaran secara utuh kasus itu. Bisa jadi siswa yang terluka misalnya berkelahi, ya itu adalah orang yang melakukan bullying misalnya. Jadi kita tidak tahu. Jika kita tidak menggunakan segitiga di sini. Kemudian ada cara yang paling efektif untuk yang kamu butuhkan, contohnya berkelahi. Bisa nggak tidak berkelahi? Atau bisa dengan mediasi atau dipanggil ke ruang guru, ruang BK. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang kita bahas? Ya, misalkan berkelahi berarti keyakinan apa? Berkelahi, menghormati orang lain. Ya, orang tua di rumah. Jadi kita harus menghormati hak orang lain. Yang terakhir, kamu ini jadi seperti apa? Jangan mulai masuk Iya, apa? Ya. Baik, terima kasih Mas. Itu sekali ya. Nah, ini Bapak Ibu, ketika saya membuat tugas penerapan segitiga definisi, kemudian tugasnya disuruh diupload di YouTube. Kau banyak seperti ini, Namanya dari kelas 7. Kemarin aku dapat kabar dari gurunya, kemarin main bola di kelas. Ini main bola di kelas. Itu banyak. Itu banyak harus dibalik. Kalau nggak tujuh lagi. Badannya tuh nggak bagus. Berapa lama? Ente. Berarti buat apa namanya siswa? Kira-kira setelah Minggu hari ini Nah ini dia menjelaskan itu saya menjelaskan. kita pakai sama. Jadi tadi apa? Tujuan yang berada kesalahan itu manusia. Ya itu manusiawi. Yang terpenting adalah ketika kita sudah berbuat kita sudah lihat untuk tidak mengulangi. Apalagi bentuknya hobi atau tidak kita menjadi sesuatu. Jadi harus ke yang benar. Di sepak bola yang ada di Nyesal. Nah dia mulai menyadari bahwa ketika bermain bola tidak boleh di kelas. Ya oke. Selesai. Itu Bapak Ibu ya. Jadi setelah berakhirnya video tadi, maka untuk materi diseminasi budaya positif saya cukupkan sampai sini. Setelah ini ada sesi pertanyaan. Baik, itu saja untuk menyempurnakan diseminasi ini. Saya mohon kepada rekan-rekan untuk silakan mengajukan sanggahan, masukan, saran, kritik atau pertanyaan. Silakan untuk Pak Moderator. Silakan moderator. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaian materi yang baru saja kita simak dari Bapak Eri Kurniawan, Guru BDUK SMP Negeri 1 Sumo yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Baik, Bapak Ibu
kita masuki acara yang ketiga yaitu tanya jawab. Pada sesi kali ini kami batasi maksimal paling banyak satu pertanyaan saja. Monggo dipersilakan angkat kaki yang mau bertanya. Dan belakang. Pertanyaan dari Bapak Restu, silakan. Baik, Pak Restu, silakan. Ini muridnya aktif ini Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Sigit selaku moderator. Saya bukan mau bertanya, cuma memberikan masukan aja terhadap penjelasan Bapak Eri berkaitan dengan budaya positif. Mungkin ini bisa dilakukan untuk presentasi tentang materi-materi yang selanjutnya, yaitu Bapak Eri. Masukan saya ketika memberikan contoh kasus siswa atau masalah siswa itu lebih baiknya disesuaikan dengan tempat Bapak Eri mengajar, karena kita selaku pengajar SMP itu agak sedikit berbeda dengan contoh yang diberikan oleh Bapak Eri. Yang diberikan Bapak Eri itu contohnya SD, sedangkan kita kan SMP. Mungkin nanti Bapak Eri untuk selanjutnya mencari contoh kasus yang pernah terjadi di sekolah ini, yang pernah Bapak Eri ketahui, yang pernah Bapak Eri alami, yang pernah Bapak Eri atasi selama mengajar di SMPN 1 Sukok. Mungkin pernah dulu apa kasus apa, itu dijadikan contoh supaya kita yang menghadiri ini, karena juga semua itu bisa seandainya nanti terjadi di sekolah kita bisa mengatasi. Mungkin kan nanti dari kasus itu ada masukan atau solusi sehingga bisa menjadikan masukan terhadap teman-teman yang hadir di sini. Baik, terima kasih Bapak Restu. Masukannya luar biasa. Baik, untuk materi yang saya sampaikan benar Pak Restu, mungkin di lain waktu kita akan berdua bersama, kita berdebat bersama masalah yang banyak terjadi khususnya di sini. Nanti kita mungkin ada waktu lain ya, kita designasi ulang, kita diskusi ulang, karena saya yakin bahwa setiap sekolah punya masalahnya sendiri-sendiri. Dan ketika kita sudah mendapatkan institusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, insya Allah apapun persoalannya, baik itu di SD, SMP, insya Allah treatmentnya sama, caranya sama, hanya mungkin objeknya sedikit berbeda. Dan itu memerlukan sedikit modifikasi dari kita. Baik, ada lagi? Bapak, sudah tidak ada? Ya, Bapak Ibu, oh ya tidak ada pertanyaan. Demikian sesi tanya jawab telah berakhir. Ya, dengan berakhirnya sesi tanya jawab yang telah kita ikuti berarti kurang rangkaian acara destinasi budaya positif yang baru saja disampaikan oleh Bapak Eri Kurniawan. Semoga apa yang kita ikuti pada siang hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Bapak Eri bisa disegerakan lulus dan betul-betul dinobatkan menjadi guru penggerak. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sedikit dan terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan atas kalibrasi. Jadi assalamualaikum. Jangan lupa ulangan. Jangan lupa absensi.